Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Sri Kuswantono dan juga Miss Sylvia. Perkenalkan, nama saya Cika Oleh Fitriani. NIM saya yaitu 11166250956. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah perjalanan pembelajaran saya, yaitu roadmap untuk menjadi seorang trainer SDM di masa depan. Kenapa sih saya pilih profesi ini? Karena saya percaya bahwa kualitas sumber daya manusia adalah kunci kemajuan sebuah organisasi, bahkan bangsa. Dan seorang trainer memiliki peran penting untuk membantu orang lain berkembang, belajar hal baru, serta memaksimalkan potensi mereka. Di presentasi singkat ini, saya akan menjelaskan tantangan yang dihadapi profesi trainer, keterampilan apa saja yang saya petakan, rencana reskilling dan upskilling, inovasi yang saya coba kembangkan, hingga bagaimana lifelong learning memberi dampak besar dalam perjalanan saya. Kedua ini ada tantangan profesi trainer SDM. Menjadi trainer di era sekarang tentu tidak sama dengan 10 tahun lalu. Dunia kerja berubah sangat cepat, terutama karena perkembangan teknologi digital. Seorang trainer dituntut untuk terus beradaptasi. Tantangan yang saya lihat adalah yang pertama itu, ada perubahan teknologi yang begitu pesat sehingga metode pelatihan juga harus berubah. Yang kedua, peserta pelatihan sekarang semakin kritis. Mereka tidak hanya ingin menerima materi, tetapi ingin diajak berdiskusi, berlatih, dan mendapatkan pengalaman belajar yang nyata. Oleh karena itu, seorang trainer tidak cukup hanya pintar berbicara di depan kelas. Namun, ia harus menguasai hard skill dalam merancang pelatihan, soft skill dalam memimpin dan memotivasi peserta, serta digital skill agar bisa memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Di slide ketiga ini ada pemetaan keterampilan. Dari hasil pemetaan keterampilan yang saya lakukan, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Untuk hard skill, saya memiliki kemampuan dasar dalam membuat slide presentasi dan menyampaikan materi. Namun, saya menyadari masih perlu mengembangkan kemampuan untuk menyusun modul pelatihan yang sistematis dan melakukan evaluasi hasil pelatihan agar lebih terukur. Untuk soft skill, saya cukup percaya diri dengan kemampuan komunikasi interpersonal, kerjasama tim, dan empati. Akan tetapi, untuk bisa menjadi trainer handal, saya masih perlu meningkatkan keterampilan dalam hal coaching, mentoring, kepemimpinan, dan fasilitas diskusi. Sementara dalam digital skill, saat ini saya bisa menggunakan Microsoft Office dan aplikasi seperti Zoom. Namun, saya perlu mendalami keterampilan digital lain seperti pembuatan e-learning, interaktif dengan LMS, desain konten, pelatihan online, serta pemanfaatan media digital agar pelatihan lebih menarik. Di slide keempat ini, saya menjelaskan tentang reskilling dan upskilling. Berdasarkan pemetaan tersebut, saya kemudian menyusun sebuah roadmap yang sederhana. Untuk hard skill itu, saya berencana melakukan reskilling dengan belajar tentang training needs analysis, yaitu cara menganalisis kebutuhan pelatihan. Sementara upskilling yang saya fokuskan pada kemampuan public speaking yang lebih interaktif dan pengembangan leadership agar saya bisa memimpin kelas pelatihan dengan baik. Dan untuk digital skill, saya ingin reskilling dengan mendalami pembuatan e-learning interaktif menggunakan platform LMS, Canva, dan Kahoot. Lalu, untuk upskilling yang saya targetkan adalah memperkuat penguasaan presentasi digital menggunakan berbagai aplikasi seperti PowerPoint dan Prezi agar tampilan materi lebih menarik. Di slide kelima itu ada inovasi roadmap. Namun, sebuah roadmap tidak akan berjalan jika tidak ada inovasi. Oleh karena itu, saya mencoba merancang ide-ide sederhana agar roadmap ini benar-benar nyata dan bisa dijalankan. Salah satu gagasan saya adalah menggabungkan pelatihan tatap muka dengan pelatihan berbasis digital. Jadi, para peserta bisa mendapatkan pengalaman langsung sekaligus fleksibilitas belajar online. Saya juga berencana membuat simulasi training online, menghadirkan kuis interaktif untuk menguji pemahaman peserta, dan menyusun modul berbasis LMS agar peserta bisa mengakses materi kapan saja. Dengan inovasi ini, saya berharap pelatihan yang saya berikan tidak hanya informatif, tetapi juga interaktif, kreatif, dan
sesuai dengan kebutuhan peserta di era digital. Di slide ke-6 ini ada dampak lifelong learning. Lalu, apa sih dampak dari semua ini? Bagi saya pribadi, komitmen pada life learning merupakan kunci untuk bertahan dan berkembang sebagai seorang trainer. Dengan terus belajar sepanjang hayat, saya bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelatihan yang berdampak baik untuk orang lain. Lebih dari itu, life learning juga membuat saya tetap relevan, selalu siap menghadapi tantangan baru, dan bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat luas. Demikian roadmap saya sebagai calon trainer SDM. Semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman untuk tidak berhenti belajar, apapun profesi yang kita pilih. Karena pada akhirnya, lifelong learning bukan hanya tentang menambah ilmu, tapi juga tentang bagaimana kita bisa terus tumbuh dan memberikan dampak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.